Buat teman-teman yang tertarik untuk dapat uang tambahan tanpa kerja, maka salah satu yang bisa kalian pertimbangkan adalah untuk berinvestasi. Dan jangan salah, zaman sekarang punya uang 10.000 aja udah mulai bisa berinvestasi loh. Nah, di episode kali ini Mimin akan membahas bagaimana caranya berinvestasi untuk pemula. Mimin akan menjelaskan kenapa investasi itu penting, apa saja tipe-tipe investasi dan cara belinya, serta panduan sebaiknya kapan kalian mulai berinvestasi. Selain itu, Mimin juga akan memberikan tips buat teman-teman yang mau berinvestasi secara syariah. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Buat teman-teman yang tertarik bisnis kuliner, silakan mampir ke channel Bisnis Kuliner karena di sana ada informasi resep dan berbagai tips untuk berjualan makanan dan minuman. Atau buat kalian yang ingin tips kesehatan dan lifestyle, kalian bisa mampir ke channel Smartpedia. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton. Sebelum kita membahas tentang investasi, mari kita bahas dulu tentang inflasi. Dulu waktu saya kecil, bakso satu mangkok harganya Rp500. Tapi sekarang semangkuk bakso harganya bisa 15 ribuan tergantung makannya di mana. Dengan kata lain, barang yang sama setelah sekian tahun harganya jadi jauh lebih mahal. Kenapa bisa gini? Ini karena yang namanya inflasi. Kalau teman-teman punya uang 1 juta rupiah sekarang, 5-10 tahun dari sekarang, uang kalian yang 1 juta itu sebenarnya nilainya berkurang karena jumlah barang yang bisa dibeli jadi lebih sedikit. Waktu kecil, kita biasanya diajari bahwa rajin menabung itu pangkal kaya. Tapi setelah dewasa, saya baru tahu bahwa ternyata pepatah itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Soalnya kalau uangnya hanya ditabung saja, entah itu bank yang konvensional atau syariah, biasanya bunga atau hibah rate-nya itu biasanya berkisar antara 0,1 sampai 0,2%. Kalau katakanlah tingkat inflasi rata-rata 2% per tahun, berarti sebenarnya kita masih tekor kalau uangnya hanya disimpan di bank saja. Nah, biar uang kita dalam tanda kutip tidak membusuk, daripada hanya ditaruh di tabungan saja, sebenarnya ada pilihan-pilihan lain untuk berinvestasi yang harapannya bisa melipat gandakan uang kita. Kalau kalian termasuk yang ingin berhati-hati dan menghindari riba, tenang aja, karena zaman sekarang ada lumayan banyak opsi untuk berinvestasi yang sesuai dengan syariah. Secara umum, berikut adalah beberapa contoh investasi. Misalnya saja deposito, saham, reksadana, obligasi, dan sebagainya. Karena keterbatasan waktu, di pembahasan kali ini Mimin akan fokus membahas 4 tipe investasi yang pertama. Kalau kalian ingin Mimin membahas sisanya, silakan jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Oke, yang pertama adalah deposito. Deposito ini uangnya ditaruh di bank, tapi bedanya kalian terikat kontrak bahwa uangnya tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Tapi enaknya bunga atau hibah rate-nya biasanya akan lebih tinggi daripada sekedar ditaruh di rekening tabungan biasa. Cara deposito gimana? Biasanya baik bank konvensional maupun syariah akan punya sejenis produk deposito. Kalian tinggal survei aja dulu bunga atau hibah rate-nya yang paling tinggi yang mana dan hubungi bank yang bersangkutan untuk daftar. Opsi yang kedua adalah untuk investasi dalam bentuk saham. Penjelasan sederhananya adalah kalian seperti memiliki secuil dari perusahaan tersebut. Misalnya aja sahamnya Apple yang bikin iPhone. Seperti kalian bisa lihat di grafik ini, di tahun 2017 saham Apple harganya sekitar $35. Tapi di tahun 2022
saham yang sama harganya sekitar 172 dolar. Itu berarti nilai saham Apple meningkat sekitar 5 kali lipat dalam 5 tahun. Jadi secara teori, kalau kalian membeli satu lembar saham Apple di tahun 2017 kemudian dijual di tahun 2022, kalian bisa untung sekitar 137 dolar. Kalau kalian beli satu lot alias 100 lembar saham, berarti untungnya 13.700 dolar. Dan tentunya keuntungan ini tidak bisa kalian dapatkan kalau uangnya hanya sekedar ditaruh di rekening bank. Apple ini hanya sekedar contoh ya, ada banyak banget saham yang bisa kalian beli, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Karena harga saham memang berfluktuasi naik turun, ini sebenarnya menjadi peluang bisnis untuk mereka yang mau trading saham. Jadi intinya kalian beli, kemudian kalau sudah untung kalian jual. Nanti nunggu sahamnya turun lagi, terus beli lagi, terus kalau sudah naik, jual lagi, dan seterusnya. Atau opsi lainnya adalah sehabis kalian beli, lupain aja. Jangan sering-sering dicek supaya tidak jantungan lihat market yang naik turun. Kalau kalian mau cek, ya ceknya setelah 6 bulan atau 1 tahun lah. Asal perusahaan yang kalian beli itu memiliki fundamental yang bagus, biasanya trennya akan naik seiring berjalannya waktu. Buat teman-teman yang maunya investasi saham syariah, bisa banget. Intinya sih saham itu dikategorikan syariah tergantung bisnisnya apa. Apakah perbandingan utang berbasis bunganya kurang dari 45% aset, dan apakah pendapatan mereka yang dipertanyakan atau tidak halal itu kurang dari 10% total pendapatan usaha. Buat yang pengen tahu apakah saham perusahaan tertentu itu halal atau tidak, zaman sekarang sih lumayan gampang ya. Kalian tinggal Google saja. Kalau teman-teman mau tahu contoh-contoh saham dalam dan luar negeri yang sesuai syariah, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini karena insya Allah akan dibahas di video yang terpisah. Kalau kalian tertarik mau beli saham, kalian tidak bisa beli langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Kalian harus menggunakan jasa brokerage alias perantara. Tapi enaknya zaman sekarang sudah ada banyak brokerage atau sekuritas online, jadi bahkan bisa dari rumah. Contoh brokerage online di Indonesia adalah Stockbit, Tanam Duit, Peluang, Ajaib, dan sebagainya. Atau bank-bank besar juga biasanya punya jasa brokerage, hanya saja secara umum tingkat komisinya lebih tinggi daripada online brokerage. Kalau beli saham kan uang kita kayak terikat ke perusahaan itu ya. Syukur-syukur kalau performance-nya bagus. Tapi kalau bisnis mereka crash, kita bisa mengalami kerugian juga. Contohnya Facebook alias Meta deh. Di bulan September 2021, harga saham per lembarnya 378 dolar. Tapi kemudian di bulan Februari 2022, harga sahamnya tiba-tiba turun menjadi 237 dolar. Berarti di atas kertas, per lembar sahamnya rugi sekitar 141 dolar. Nah, buat teman-teman yang ingin mainnya lebih aman, pilihan lainnya adalah untuk berinvestasi lewat yang namanya reksadana. Reksadana ini adalah sekumpulan produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Produk investasinya itu bisa berupa saham, obligasi, deposito, atau surat utang. Karena reksadana itu sifatnya campuran, jadi keuntungannya tidak hanya bergantung pada kinerja satu komponen saja. Supaya lebih jelas, kita pakai contoh Facebook di atas ya. Misalnya, kalau kita investasi di reksadana yang ada komponen Facebooknya, tapi selain Facebook, uang investasi kita juga akan disebar ke 9 perusahaan lain lah misalnya. Jadi, meskipun ada perusahaan yang tidak perform, tapi harapannya masih bisa ketutup sama laba dari perusahaan lain di portfolio reksadana tersebut. Reksadana ini memang resikonya relatif lebih kecil, tapi memang tingkat keuntungannya juga relatif lebih sedikit. Untuk aplikasi reksadana, yang paling saya suka adalah Bibit. Kenapa? Soalnya di Bibit kita bisa mulai berinvestasi walau hanya dengan Rp10.000 saja.
Selain itu, aplikasinya juga punya fitur Robo Advisor yang akan secara otomatis menyarankan reksadana yang cocok dengan usia, pendapatan, dan tingkat risiko kalian. Dan buat teman-teman yang maunya reksadana syariah, Bibit ini juga punya fitur yang secara otomatis bisa melakukan filter reksadana syariah. Buat teman-teman yang mau coba Bibit, silakan klik link di deskripsi dan masukkan kode ekstra untuk mendapatkan welcome gift sebesar Rp25.000. Oke, tipe investasi selanjutnya adalah obligasi. Obligasi ini adalah surat utang dari perusahaan atau instansi pemerintah. Sebenarnya konsepnya mirip-mirip sama deposito. Jadi uang kita ditahan untuk jangka waktu tertentu dan sudah ada perjanjian berapa persen keuntungan yang akan kita dapatkan di akhir periode tersebut. Dan jumlah yang kita dapatkan itu tidak kena dampak fluktuasi pasar seperti saham atau reksadana. Hanya bedanya kalau obligasi uangnya bukan ditaruh di bank seperti deposito, tapi uangnya dalam tanda kutip dipinjamkan ke perusahaan atau instansi pemerintah tertentu. Tapi ya resikonya ada juga kalau instansi yang bersangkutan gagal bayar atau mengalami kerugian. Buat yang lebih konservatif dan maunya lebih aman, kalian bisa pilih obligasi dari negara seperti surat berharga negara dan bukan dari perusahaan. Cara beli obligasi biasanya juga melalui bank atau brokerage. Sekarang pertanyaannya, kapan ya sebaiknya mulai investasi? Ya memang sebaiknya investasi secepat mungkin karena kita berpacu dengan waktu. Tapi namanya investasi, sejujurnya memang ada resikonya. Bisa untung, tapi tetap ada kemungkinan rugi. Makanya menurut Mimin, sebelum mulai berinvestasi, ada beberapa persyaratan yang sebaiknya kalian penuhi. Pertama, kalian harus sudah melunasi hutang yang berbunga tinggi dulu. Misalnya saja utang kartu kredit, utang pinjaman online, dan sebagainya. Karena yang kayak gitu biasanya bunganya bisa lebih dari 20-30%. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Mbak, kalau utang pinjaman rumah gimana? Untuk kredit rumah, biasanya bunganya di bawah 5% dan dibayarkan dalam jangka yang panjang. Jadi, dikategorikan sebagai utang berbunga rendah. Kalau misalnya cicilan rumahnya 20 atau 30 tahun dan kalian tidak mulai berinvestasi, sayang juga karena akan kehilangan waktu. Yang kedua, sebaiknya kalian sudah punya uang emergency yang cukup untuk bertahan hidup minimal 6 bulan tanpa pemasukan sama sekali. Ini termasuk untuk bayar cicilan rumah, uang sekolah anak, uang belanja, dan sebagainya. Kalau kalian mau lebih konservatif lagi, uang emergensinya sebaiknya cukup untuk 12 bulan. Ini maksudnya untuk jaga-jaga ya. Namanya musibah kan kita nggak tahu. Siapa tahu dipecat, kecelakaan, dan sebagainya. Pesan Mimin sih, sebelum investasi, kalian harus banyak-banyak survei dulu karena memang tetap mengandung risiko. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!